Nataru itu adalah operasi kemanusiaan. Korlantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum dengan tilang, tetapi saya mengedepankan menggunakan transformasi digital e-tilang. Command Center ini adalah kami menghadirkan teknologi digital untuk memantau dan mengelola operasi Nataru, ya, sehingga titik-titik yang harus kita intervensi itu bisa dilihat dari Command Center ini. Monitoring e-tilang drone patrol presisi itu bisa mengcapture pelanggaran ketika barangkali nanti ada mungkin kejahatan dan sebagainya, kita bisa mengcapture. Ketika kondisi ekstrim saat ini, BMKG mengatakan bahwa akan terjadi curah hujan yang tinggi, terjadi gelombang dan bahkan mungkin tanah longsor, itu emergency plan sudah kita siapkan. Tahu nggak filosofi saya? Apa itu, Pak? Senyum Polantas adalah marka utama. Saat ini kami sudah berada di Command Center, pos pengamanan terpadu Natal 2025 dan Tahun Baru 2025. Kita akan bersama-sama pemirsa memastikan bahwa lalu lintas di libur Natal Tahun Baru 2025 sudah disiapkan secara matang. Untuk itulah kita akan berbincang bersama dengan Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Bagaimana selengkapnya? Ikuti saya. Izin Pak, saya ingin ketemu Pak Kakor Lantas. Sudah ada janji? Sudah ada janji Pak. Lanjut. Langsung ya Pak ya? Baik, izin Pak ya. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak. Volume kendaraan terpantau meningkat saat libur Natal. Korlantas Polri mencatat lebih dari 1,2 juta kendaraan telah meninggalkan Jakarta. Pantauan lalu lintas di hari Natal menunjukkan peningkatan volume kendaraan di jalan tol dan di jalan arteri. Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut dari total proyeksi 2,9 juta kendaraan, sebanyak 41,5% kendaraan telah keluar dari Jakarta. Adapun Kakor-Lantas menjelaskan, puncak arus mudik pertama telah terjadi pada 20 Desember kemarin, dengan jumlah kendaraan mencapai 189.000 kendaraan. Sedangkan puncak arus mudik kedua terjadi malam hingga pagi kemarin, dengan angka yang lebih tinggi. Proyeksi dari 2,9 sudah 41% kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah, menuju ke Sumatera. Termasuk kami laporkan bahwa kondisi arus lalu lintas cukup terkendali ya. Ada beberapa tempat itu terjadi perlambatan, tetapi bisa diselesaikan dengan skenario arus mekanisme daripada rekayasa lalu lintas, khususnya di daerah puncak. Dari puncak kita lakukan one way, kita lakukan alih arus, termasuk juga di Yogyakarta. Di Yogyakarta cukup padat, di khususnya Malioboro. Namun demikian untuk yang di jalan tol sampai saat ini cukup terkendali. Pemirsa, berlibur bersama keluarga di hari Sabtu, berangkatnya pakai kendaraan pribadi. Kalau kita ingin tahu gimana lalu lintas libur Nataru, maka sudah dipersiapkan oleh Kakor-Lantas Polri. Wah, saya mulai dengan pantun, dengan cukup lancar. Tapi kalau soal lalu lintas Nataru libur ini, apakah juga selancar itu? Sudah bersama dengan kita, akan berbincang bersama kita, Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Salam presisi. Salam presisi. Terima kasih banyak ya Pak waktunya Pak. Saya lihat tadi Bapak benar-benar ke lapangan panas-panasan melihat memastikan bahwa lalu lintasnya cukup aman. Ya mestinya bicaranya di pinggir jalan tol, tempatnya di sini nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nanti kita juga akan lihat bagaimana suasananya. Tapi ketika pantauan tadi seperti apa? Diperkirakan puncak mudik yang kedua ya. Jadi prediksi mudik itu yang pertama tanggal 20. Itu traffic counting-nya 189.000. Jadi masih tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan ketupat ya. Namun demikian adanya kebijakan work from anywhere, jadi diperkirakan
pagi ini hingga sore terjadi puncak mudik yang kedua. Jadi traffic counting-nya nanti seperti apa tentunya akan kami laporkan secara update ya. Jadi parameter-parameter skenario yang harus kita lakukan seperti apa tentunya nanti di lapangan melalui comment center bisa kita intervensi. Soalnya ya Pak Gus ya ada banyak yang beranggapan kami jurnalis ini mengerti lalu lintas juga, padahal kami juga masih harus cari tahu gitu. Ada yang nanya gini Pak, tahun ini lalu lintas macet nggak ya? Ada perubahan nggak ya? Masyarakat melakukan kunjungan, liburan itu ada perubahan emang Pak? Sebetulnya kalau macet saya jamin tidak macet. Tidak macet ya? Karena kalau kepadatan kemungkinan ada, ya kan. Terus perlambatan arus kemungkinan juga ada. Karena Korlantas Polri dengan para direktur lalu lintas itu sudah membuat skenario. Jadi pengamanan Natal dan Tahun Baru itu ada 4 klaster. Klaster pertama adalah jalan tol dan jalan arteri. Tol arteri. Nah, tol sepanjang jalan tol yang di luar Jawa, yang di Jawa, yang Trans Jawa sudah kita kelola semuanya. Dan ada comment centernya yang bisa mengendalikan lewat CCTV. Arteri kita sudah survei ya, para direktur lalu lintas, para Kapolda itu sudah survei. Contohnya di Jawa Barat kemungkinan Gadok akan terjadi puncak arus atau bangkitan arus yang tinggi dan banyak pengunjung yang menuju ke Gadok, Puncak, Cianjur, Nagrek, Bandung, termasuk yang di Surabaya di Mengkreng, pertigaan Mengkreng itu pertemuan 3 jalur, terus di tempat-tempat wisata di Bali, di penyeberangan Perak Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, semua sudah kita kelola dengan baik bersama-sama berkolaborasi dengan stakeholder. Jadi kita negara harus hadir untuk mengelola dan mengamankan. Yang pertama adalah Harkam Tipmas. Nah, Harkam Tipmas harus aman. Makanya ada pos pengamanan, pos terpadu, terus pos pelayanan. Terus yang kedua adalah mewujudkan lalu lintas yang harus aman, harus selamat, harus lancar, dan harus tertib. Nah, ini sebuah operasi yang negara hadir dan kita sudah merencanakan itu dengan berkolaborasi stakeholder seluruhnya. Berarti pelaksanaan operasi lilin sejauh ini bagaimana Pak? Kalau dilihat 4 hari kita evaluasi, kecelakaan lalu lintas turun 23,52%. Jadi ada penurunan. Termasuk juga penurunan korban jiwa orang meninggal. Itu ada penurunan 23,2%. Jadi ada penurunan dibandingkan tahun yang lalu. Ini dari sisi kecelakaan. Kami juga punya comment center yang bertransformasi dengan digital di tempat ini. Kita bisa mengelola informasi yang ada di pelabuhan, kondisinya seperti apa, yang ada di Gilimanuk seperti apa, yang ada di tol seperti apa. Terus kita bisa mengintervensi ketika jalan tol itu ada bangkitan arus. Di tol itu pasti akan terjadi bottleneck ya, dari kilometer 1, terus pertemuan dari Bekasi, pertemuan yang dari kota menjadi lajur 2 sampai ke Trans Jawa, sehingga ketika parameter traffic counting yang ada di tol itu di radar kilometer 50 itu sudah menunjukkan 1 jam berturut-turut itu 5.500. Dilihat dari CCTV atau pantauan comment center di Korlantas, kita harus lakukan eksekusi cara bertindak kontraflow 1 lajur. Nah, kalau masih ada bangkitan arus lagi, kita ada parameternya. 1 jam berturut-turut dihitung di radar itu, di gate tol itu ada 6.500. Kita harus dieksekusi kontraflow lajur 2. Nah, ini ada teorinya. Jadi bukan prediksi. Prediksi puncak mudik tanggal 20, tetapi tidak terlalu signifikan. Nah, prediksi kedua adalah tanggal 24 hari ini. Hari ini sore sampai malam kelihatannya nanti traffic counting-nya akan dilaporkan secara update. Berarti kepadatan lalu lintas sebenarnya memiliki penyebabnya berbeda-beda ya Pak ya, dan juga harus ada tindak lanjutnya yang berbeda-beda saat ya, kepadatan lalu lintas itu kan tergantung mana objeknya. Kalau objeknya di wisata kan kita bisa kelola weekend jumlah kendaraan yang masuk ke puncak sekian ribu. Ketika ada bangkitan arus lebih daripada sekian ribu, yang harus dilakukan adalah intervensi perencanaan rekayasa lalu lintas. Oh, ini harus kita one way arah ke atas bila pagi hari, ya kan? Ternyata sore yang dari puncak akan turun, yang dari Bandung Cianjur akan lewat situ. Sore kita one way ke bawah.
Jadi tahun lalu itu 45 kali kita lakukan one way yang di puncak itu. Nah tahun ini kita lihat seperti apa. Dan tahun ini ada inovasi Kapolres Bogor itu mengelola orang-orang di sekitar menjadi pembantu Polri untuk mengatur. Jadi melibatkan masyarakat yang tadinya mungkin joki sekarang dilibatkan untuk mengatur sama-sama. Ini juga bagus ini. Mereka tahu situasinya itu Pak, lebih sering di sana juga atau? Ya tentunya kan bertahun-tahun kan ini sudah agenda ya, tapi bertahun-tahun harus baik. Termasuk tata kelola jalan tol juga demikian. Baik. Dibanding tahun lalu, tapi tahun ini masih hari keempat sih Pak ya. Tapi kira-kira agak lebih menurunkah atau lebih padat kah Pak? Kalau proyeksi di jalan tol ada peningkatan. Di tol peningkatan? Ya, ada peningkatan. Termasuk juga di arteri, tempat-tempat wisata ada peningkatan. Jadi kan kalau berdasarkan survei itu kan 119 juta pergerakan orang, barang, dan kendaraan di seluruh Indonesia. Tapi proyeksi yang ada di jalan tol itu ada peningkatan 12%. Jadi proyeksi yang keluar Jakarta itu udah bisa kita hitung dengan jasa marga. Jadi 2.900.000 sekian hitungannya. Dari 2.900.000 sekian itu dibagi selama operasi. Perharinya ketemu berapa? Kan begitu. Berarti pada saat di hari yang total traffic countingnya tinggi, itulah di puncaknya. Nah, makanya prediksi pertama tanggal 20, tapi traffic countingnya 189. Bayangkan Pak, kalau di Lebaran tuh sampai 200 sampai 300 Pak. Naiknya tuh hampir 80%. Kalau ini 12% dari Nataru yang tahun lalu. Jadi artinya bahwa lalu lintas bisa kita kelola dan kita kendalikan. Karena yang paling terpenting adalah bagaimana masyarakat dengan riang gembira melaksanakan perjalanan selamat sampai tujuan. Begitu kan? Nataru aman, lalu lintasnya kan lancar. Gitu. Berarti tol lumayan meningkat. Kalau ini Pak gimana Pak? Apakah lebih padat di pelabuhan, bandara, apa jalur darat? Seperti apa Pak kalau? Semua sasaran operasi saya jelaskan ada 4 klaster. Yang pertama tol dan arteri. Yang kedua tempat-tempat pelabuhan dan penyeberangan. Ya, Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk dan sekitarnya. Terus yang ketiga lah tempat-tempat wisata. Termasuk juga bandara, stasiun, terminal. Kemarin Pak Kapolri cek ke stasiun Senen. Habis itu ke terminal Pulau Gebang ya. Dicek semuanya. Jadi memastikan bahwa tata kelola dan rekayasa lalu lintas dan sistem pengamanannya itu sudah baku ya. Kecuali satu, ketika kondisi ekstrim saat ini BMKG mengatakan bahwa akan terjadi curah hujan yang tinggi, terjadi gelombang dan bahkan mungkin tanah longsor, khusus di pelabuhan. Itu sudah ada cara bertindak ketika hari itu, jam itu cuaca ekstrim, gelombang tinggi kan tidak bisa menyeberang, kan terjadi penumpukan kendaraan. Nah, pada saat terjadi penumpukan kendaraan itu ada kegiatan cara bertindak namanya kondisinya sudah merah. Kondisi hijau itu normal, kondisi kuning itu antriannya sudah panjang, kondisi merah itu kemungkinan penyeberangannya terganggu karena cuaca. Oleh sebab itu cara bertindaknya kita masukkan ke buffer zone, kita simpan dulu. Kita delay system dari kilometer 68 ke 43 sampai ke kilometer rest area 13. Kita hambat dari Cikupa yang menuju ke Merak sehingga tidak terjadi penumpukan di pelabuhan. Kalau toh itu emergency plan sudah kita siapkan. Termasuk juga di tempat wisata juga demikian. Wisata yang kemungkinan nanti ini akan terjadi tanah longsor atau banjir, sudah ada satgas terpadu, di situ ada alat berat, ada tim urai, ada ambulan. Karena memang BMKG mengatakan kondisinya kurang bersahabat. Karena cuaca juga Pak ya. Itu juga yang banyak masyarakat tanya ke saya juga. Kira-kira Mas, kalau nanti kita mau nyebrang menggunakan kapal, itu BMKG cuacanya seperti apa? Kalau misalnya ditunda karena cuaca gelombang tinggi, pengaturan lalu lintasnya seperti apa? Karena kan panjang sekali Pak ya. Nah itu koordinasi dari pusat pelabuhannya hingga titik ketika itu ditahan itu bagaimana Pak? Oleh sebab itu negara hadir bersama-sama
Karena kata kunci keberhasilan operasi ini adalah kolaborasi, sinergitas dengan seluruh instansi dan stakeholder. Kami kemarin mimpin rapat di Merak. Pak Kapolri langsung juga hadir ke Merak, memimpin, melihat cara bertindaknya seperti apa, antisipasinya seperti apa, dan bahkan H-1 operasi itu udah gelombang tinggi, ya kan? Sehingga kan 2 jam tidak bisa melaut ya, nyebrang. Apa nggak bisa? Akhirnya kan terjadi penumpukan atau antrian panjang. Antrian panjang itu bukan macet, Mak. Antrian panjang itu karena memang tidak bisa menyeberang. Betul. Sehingga ini yang kita kelola, yang kita masukkan ke parkir atau orang bilang namanya Baberjon. Terus yang dari Jakarta kita tunda, kita perlambat dimasukkan di rest area sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu pelabuhan Merak. Itu sudah ada ininya apanya? Sudah ada rencananya ya. Skenario pertindaknya. Termasuk juga titik wisata yang tadi Bapak sebutkan. Ada kontur tanah yang rawan longsor, itu juga akan sangat mengganggu lalu lintas, Pak ya. Membersihkannya dulu, kemudian mengatur lalu lintasnya. Ketika itu sudah bersih, baru bisa berjalan. Ya tadi yang saya sampaikan, di samping skenario cara bertindak kondisi normal, ada skenario cara bertindak emergency plane. Jadi contohnya mungkin di puncak terjadi longsor, kan gitu kan. Cara bertindak normal kan tidak mungkin diberlakukan. Betul. Kita harus mendatangkan alat berat, kita harus mendatangkan mungkin relawan. Ya. Sebelum kita mendatangkan itu, kita udah mempersiapkan dulu satgas itu. Gitu. Jadi ketika terjadi kemungkinan mungkin tanah longsor, banjir, kita sudah punya tim. Sudah diantisipasi. Senang mendengarnya Pak, karena ini tuh termasuk yang membuat masyarakat agak khawatir ya Pak ya, karena cuaca buruk tapi tetap juga ingin liburan gitu Pak ya. Jadi dari pihak polisian sudah menyiapkan semuanya. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya kalau untuk misalnya kebijakan kontraflow, one way, ganjil genap, itu pertimbangannya apa saja sih Pak supaya bisa diterapkan itu Pak? Oke, sebelum ke sana jelas pemerintah Pak Prabowo Siap. melalui Pak Kapolri melayani masyarakat dengan sepenuh hati, melayani masyarakat dengan ikhlas dengan operasi lilin dan data baru ini. Jadi keselamatan segala-galanya. Maka dari itu ketika kita bicara cara bertindak, itu kan ada 3 tahap tadi, normal, kuning, merah. Nah, di jalan tol juga demikian. Jalan tol kalau memang lancar kan tidak perlu kita harus lakukan kontraflow. Kalau memang kapasitas rasio kendaraan yang di jalan tol tuh masih mampu jalannya menampung dengan beberapa gate tol, ya tidak bisa kita lakukan rekayasa. Nah, ini gunanya comment center untuk melihat sepanjang jalan tol, apakah harus ada intervensi kontraflow dan one way dan bahkan mungkin alih arus. Ya kan? Contohnya begini, kebijakan pemerintah untuk kendaraan sumbu 3 dilarang melintasi jalan tol. Ini kan pemerintah kan bagaimana harus mengamankan semua perjalanan ya masyarakat, karena ini operasi kemanusiaan, aman, lancar, selamat sampai tujuan. Sehingga betul-betul kendaraan yang akan merayakan Natal, merayakan tahun baru dan liburan itu diprioritaskan untuk kita amankan. Jadi semua sudah dipersiapkan ya Pak. Kalau ini hari keempat ini berarti sekarang lalu lintas lancar ya Pak? Hari keempat memang ada peningkatan arus ya. Hari ketiga itu baru 28,5% yang meninggalkan Jabodetabek, yang arah ke Trans Jawa, yang arah ke Sumatera, yang arah ke Bandung. Tetapi per hari ini jam 12 tadi itu ada update lagi sudah 34,11% yang meninggalkan Jabodetabek. Kemungkinan malam ini terjadi puncaknya arus mudik yang kedua. Malam ini? Malam ini. Puncak arus mudik yang kedua. Nah, lantas untuk persiapannya seperti apa Pak? Tapi dijawab setelah jeda izin Pak ya. Kita akan berbincang, kami segera kembali pemirsa, tetap bersama kami.